Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarloskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangat Kutai Timur, Soda 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat soda, pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian subuh ceria langsung dari Masjid Darussalam Sangat Kutai Timur bersama Ustadz Khairuddin Harahap dengan tema Mendidik Anak atau Tarbiyatul Aulad edisi kedua. Selamat mendengarkan, tetap stay tune di sini. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kembali kepada kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan kepada kita mendatangkan keberkahan dan kemudian kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya menyampaikan materi tarbiyatul aulad. Sebenarnya materi ini saya ambil dari buku Tarbiyatul Aulad bil Islam karya Nasih Ulwan ya, dan hari ini adalah pembahasan yang kedua, dan kemudian mohon maaf saya tidak ada bermaksud untuk menggurui gitu, karena di sini saya lihat adalah para ustadz juga senior dari saya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini pertemuan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan sebab-sebab kenakalan pada anak dan bagaimana cara penanggulangannya. Kalau kita berbicara kenakalan anak, tentunya ini beragam ya yang muncul dari kenakalan-kenakalan yang ada. Tapi kadang-kadang sebagai orang tua, sebagai pendidik, ketika ada anak nakal, kemudian yang ada adalah menjustifikasi anak tersebut. Kadang nanti ada label-label yang tidak baik kepada anak tersebut, dan ini sebenarnya sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik harus dihindari gitu ya. Karena kadang-kadang orang tua, biasanya orang yang dewasa melihat anak-anak itu ada kalanya ya dia melihat dirinya seperti bagaimana anak itu seperti dirinya, padahal anak-anak tersebut belum sempurna secara rasio gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang beberapa pekan lalu yang materi yang saya sampaikan bahwasanya anak ini kalau di dalam Al-Qur'an ada disebutkan 4. Yang pertama, anak itu bisa menjadi aduun, bisa sebagai musuh bagi orang tuanya. Kalau di dalam al-adu makna di dalam tafsir As-Sa'di allazi yuridu laka syarra, artinya anak itu akan senantiasa mendatangkan kesulitan, kesusahan ya bagi kedua orang tuanya, apakah masih hidup di dunia ataupun nanti sudah tidak lagi hidup bersamanya ketika hidup di dunia ini. Kemudian dalam Quran surah At-Taghabun, dan kemudian di ayat berikutnya itu juga dikatakan anak itu adalah sebagai fitnah, ujian. Artinya ujian di sini ada kalanya anak itu adalah yang memalingkan orang tua untuk mengingat taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian anak itu adalah sebagai perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Semua orang tua pasti senang dengan anaknya dan itu adalah perhiasannya. Karena ia perhiasan, maka sesuatu yang disukai, dan kemudian anak ini tapi yang berlebihan pembelaannya itu yang nggak boleh. Karena kadang-kadang karena sudah dianggap anak ini sebagai perhiasan, anak salah ditegur, malah yang menegur yang balik dimarahi oleh orang tuanya gitu ya. Nah, ini juga memang harus menjadi perhatian bagi kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Dan tentunya yang kita inginkan itu adalah anak-anak yang menjadi qurrata ayun, penyejuk hati kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba ulas satu persatu yang ada di dalam buku tersebut, sebab-sebab kenakalan anak. Yang pertama itu ya rata-rata kejadiannya itu berawal dari rumah. Ya, maka ini perlu untuk menjadi perhatian. Di dalam buku itu ya ada 4 ya yang itu ada di rumah penyebabnya. Ada di rumah yang menjadikan anak nakal gitu ya. Nah, itu ada 4 hal penyebab adanya di dalam rumah. Yang pertama adalah karena ada disharmoni antara kedua orang tua. Disharmoni antara kedua orang tua ini tentunya juga nanti akan menyebabkan kenakalan pada anak. Karena apa? Karena ketika ada disharmoni di dalam rumah, maka yang terjadi adalah anak membuat dia tidak nyaman, ya, membuat dia tidak nyaman. Dan bahayanya kalau dia sudah tidak nyaman di rumah melihat kedua orang tuanya seperti itu, maka dia akan mencari kenyamanan di luar rumah. Nah, ini yang pertama. Kemudian kalau sudah disharmoninya berlanjut, ya yang dikhawatirkan itu adalah terjadinya perceraian. Kalau sudah terjadi perceraian, ini juga mempengaruhi kepada anak. Ya, diantaranya apa yang menjadikan kenapa berpengaruh kepada anak? Karena anak juga sudah tidak akan mendapatkan dari kasih sayang dari kedua orang tuanya, yang semestinya kasih sayang itu didapatkan oleh anak tersebut. Kalau kasih sayang dan perhatian anak tidak dapatkan, ya maka menyeret juga bagi anak tersebut untuk mencari juga kasih sayang yang ia dapatkan dari siapa, perhatian dari siapa, dan kemudian ia akan mencari di mana. Ya, kalau di luar, kemudian dia ketemu dengan orang yang tidak bertanggung jawab, maka orang itulah yang akan memberikan warna perhatian kepada dia dan kemudian mengarahkan dia kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian kalau di rumah, diantaranya juga adalah keteledoran orang tua terhadap pendidikan anak. Ya, pendidikan akidahnya, pendidikan adabnya, pendidikan ibadahnya, pendidikan sosialnya, kemudian pendidikan. Kalau di dalam buku ini nanti ada 7 tahapan pendidikan yang memang harus diberikan kepada anak. Ada pendidikan keimanan, pendidikan rohani, pendidikan fisik, pendidikan rasio, yang terakhir itu nanti ada juga pendidikan seksualitas gitu kepada anak, dan itu memang harus diberikan. Ya, kalau ada terjadi keteledoran ini, maka ya bisa kita bayangkan bagaimana tumbuh kembang anak tersebut ya. Kemudian di rumah itu kadang juga terjadi perlakuan orang tua yang suka memukul anak, kalau salah dipukul,
Kalau ada sesuatu yang tidak disukai, maka kadang-kadang anak mendapat makian, cacian gitu ya, atau cemoohan ya. Kemudian apa dampaknya bagi anak? Maka memunculkan reaksi negatif daripada sikap dan perilaku anak. Ini 4 hal yang ada di dalam rumah. Mudah-mudahan kita semuanya jauh dari hal ini gitu ya. Yang pertama tadi, terjadi disharmoni antara kedua orang tua. Yang kedua adalah karena disharmoni yang berkepanjangan yang menyebabkan adanya perceraian antara kedua orang tua. Dan kemudian yang ketiga ada keteledoran dalam hal pendidikan anak. Yang keempat adalah buruknya perlakuan orang tua terhadap anak. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa solusinya? Ya, kalau tadi supaya nggak terjadi disharmoni, ya sebagai orang tua ya kita juga ingin menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak kita. Maka sebagai orang tua, sebagai suami dan istri itu harus saling tahu, saling memahami antara hak dan kewajibannya. Tidak ada yang ada satu menuntut, yang lainnya juga menuntut gitu ya. Tapi bagaimana saling memberi, saling memahami kewajiban antara suami dan istri ya, sehingga tidak terjadi disharmoni di dalam rumah. Kemudian ya, bagaimana membangun ya rumah tangga itu kan dibangun supaya terjadi ada ketentraman, ada ketenangan. Dan ini dalam Quran surah Ar-Rum yang juga sering kita dengarkan ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk kita menjadi litaskunu ilaiha, ada 2 hal yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana tetap ada mawaddah wa rahmah. Itu yang harus nantiasa kita jaga bersama di dalam rumah, sehingga terjadi harmonis antara suami dan istri ya. Bagaimana tetap menjaga ada mawaddah, ada kasih sayang ya, ada kemudian ada warohmah, mawaddah warohmah, ada kasih sayang antara suami dan istri. Dan ini tentunya harus dijaga, dirawat bersama-sama ya, karena nanti anak-anak yang ada di dalam rumah tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi. Dan ini bisa kita lihat ya, kalau ada anak-anak yang agak mucil gitu ya, pasti nanti itu bisa ditelusuri penyebabnya apa gitu ya. Dan bahkan anak-anak yang mucil itu karena memang mereka tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya gitu ya. Kadang-kadang ya itu yang kita temui gitu ya, sebagai seorang pendidik ya. Dan kemudian kalau ada keteledoran terhadap pendidikan ya, maka solusinya ini adalah bagaimana kita ya sebagai orang tua harus memiliki bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab kedua orang tua. Adapun sekolah itu adalah merupakan yang membantu orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Tapi pendidik utama itu adalah orang tua. Maka di dalam sebuah syair ya begini disebutkan di dalam buku tersebut, al ummu madrasatun idza a'datta sya'ban thayyibal araq. Ibu adalah sekolah yang jika engkau telah mempersiapkannya, berarti engkau telah mempersiapkan suatu bangsa yang mempunyai akar-akar yang baik. Jadi rumah itu adalah sekolah, berarti ibu sebagai pendidiknya, bapak adalah sebagai kepala sekolahnya gitu ya.
Maka kalau sebagai kepala sekolah juga dia harus hadir ya di dalam rumahnya ya, untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan kemudian kita sebagai orang tua, sebagai pendidik juga itu harus memahami pemberian yang terbaik kepada anak-anak kita itu adalah pendidikan adab yang baik bagi anak-anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, manahala walidun waladahu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian yang terbaik dari kedua orang tuanya kecuali pendidikan adab yang baik. Dan saya yakin ya, kita semua yang hadir telah memberikan nilai-nilai pendidikan adab ini kepada anak-anak kita semuanya ya. Karena dalam Islam ya, kita semua mengetahui sudah diajarkan tata cara dalam melaksanakan semua hal. Makan ada adab-adabnya, tidur ada adab-adabnya, dan itu semua harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian adab kepada orang tua itu juga sudah kita ajarkan. Adab kepada bersaudara itu juga kita ajarkan kepada mereka. Adab ketika masuk ke dalam kamar kecil atau toilet itu juga sudah kita ajarkan. Dan itu adalah pendidikan terbaik yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, bukan gurunya di sekolah ya, tapi kalau di dalam hadis ini adalah orang tua gitu ya. Adapun sekolah nanti adalah bagian yang membantu kita untuk mengkondisikan hal tersebut. Nah, kemudian karena nanti yang ditanya di yaumul akhir itu bukan gurunya, tetapi adalah orang tuanya. Karena juga anak-anak itu ketika di yaumul akhir nanti itu dipanggil dengan sebutan bin orang tuanya, bukan bin gurunya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Maka pendidikan yang terbaik ini harus diberikan oleh orang tua ya, supaya nggak ada muncul kenakalan dari anak. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka. Kita yang menghantarkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang mulia. Di antaranya untuk memuliakan anak-anak kita adalah memberikan pendidikan yang terbaik dan kemudian mengajarkan mereka adab. Nah, ini memang orang tua tugasnya besar gitu ya. Sebagai orang tua tanggung jawabnya besar terhadap anak-anaknya, bukan hanya di dunia saja tetapi juga sampai akhirat nanti. Maka ya, kita sebagai orang tua sebenarnya harus memiliki rasa kekhawatiran ya kalau meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Kadang-kadang yang miris itu adalah yang paling dikhawatirkan itu setelah kita nggak ada, apa yang mereka makan, tapi bukan apa yang mereka sembah setelah kita tidak ada lagi bersama mereka di dalam kehidupan dunia ini ya. Maka kalau Nabi itu di dalam Al-Quran bertanya kepada anak-anaknya, maja ta'buduna mim ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku nggak ada. Kemudian apa jawab anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Jadi Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Kemudian
kalau terjadi perlakuan buruk tadi, ya seperti memukul, memaki, mencemooh, ya, maka akan tadi memunculkan reaksi negatif pada anak. Ya, tentunya itu mereka akan mengambil pelajaran dari hal tersebut. Ya, kalau mereka sering dicemooh, dimaki, maka ketika mereka melihat hal yang sama juga di luar, maka kalimat cemoohan juga akan mudah mereka lontarkan. Kalau mereka sering dipukul, biasanya juga ini pengaruh negatifnya kemana? Dibawa ke pergaulannya sehari-hari. Ketika dia nggak senang dengan temannya juga nanti akan mudah mukul gitu. Kemudian kalau dia sering dihina, ya, maka juga nanti dia mudah menghina. Tetapi yang paling berbahaya kalau tadi itu mempengaruhi psikologisnya, yang sehingga dia minder gitu ya. Dan kemudian kalau dia sudah minder, maka tidak akan berani pernah tampil di depan gitu ya. Padahal memiliki potensinya juga nanti semakin tenggelam, tidak tergali, tidak berkembang. Nah, ini bahayanya ya. Bahaya bagi perkembangan anak. Maka oleh karena itu apa yang dilakukan sebagai seorang tua dan kemudian seorang pendidik, ya, ketika ada anak keliru, salah, maka orang tua, pendidik atau guru itu harus berlapang dada, mudah untuk memaafkan. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru, ya. Dan ini adalah ajaran dari agama kita untuk mudah memaafkan, ya. Apalagi mereka anak-anak itu kadang-kadang tanpa disadari dalam melakukan tindakan kesalahan gitu ya. Nah, maka alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka memaafkan yang paling utama yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Ya, tentunya memaafkan kemudian bukan berarti kita membiarkan, ya, tetapi memaafkan kesalahan itu dan kemudian kita berikan bimbingan kepada mereka yang telah melakukan kesalahan tersebut gitu ya. Dan kemudian dalam membimbing anak-anak kita tentunya nggak boleh dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik juga gitu ya. Tujuannya baik tapi dengan cara yang tidak baik, maka juga tidak akan sampai pesan kebaikan itu kepada anak-anak kita. Justru yang ditangkap itu adalah pesan yang tidak baik yang disampaikan oleh orang tuanya ataupun gurunya. Guru itu marah-marah aja gitu. Bapak marah-marah aja, ibu marah-marah aja kerjanya gitu ya. Nah, karena tadi, ya, pesan itu yang dia tangkap. Nah, maka oleh karena itu, ya, apalagi gini, anak tidak mampu, itu aja nggak bisa, sudah dijatuhkan duluan. Nah, ini juga sangat mempengaruhi secara psikologis kepada anak-anak kita gitu. Ya, akhirnya dia apa yang tertanam pada dirinya? Saya anak bodoh, saya anak yang nggak bisa. Padahal semua anak itu diberikan potensi yang besar, tapi tadi karena perlakuan maka potensi itu tidak berkembang. Nah, ini kita juga harus punya kehati-hatian dalam memberikan nasihat, peringatan kepada anak-anak kita. Selain tadi kita mudah untuk memberikan kata-kata memberikan maaf kepada mereka ketika mereka melakukan kesalahan, maka tadi berkata baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita orang tua justru yang menjadikan anak-anak kita tidak berkembang potensinya lewat kata-kata kita, kemudian lewat perlakuan kita di rumah gitu ya. Kemudian orang tua
dan juga sebagai pendidik guru di sekolah itu harus memiliki sifat lemah lembut, supaya lebih mudah pesan itu ditangkap oleh anak-anak gitu. Dan ini bisa dibayangkan kalau di rumah dia diperlakukan dengan cara yang kasar, kemudian dia ada di sekolah diperlakukan dengan cara yang kasar, maka bisa dipastikan anak itu sudah akan mencari kenyamanan, dan kemudian dia tidak akan memperdulikan apa yang disampaikan oleh orang tuanya dan apa yang disampaikan oleh gurunya, karena yang dia dapat kesan itu tadi bukan kesan kasih sayang, tapi perlakuan kasar justru yang dia dapatkan, dia rasakan gitu. Maka sebagai seorang guru, sebagai orang tua juga harus memiliki kelemah lembutan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Nah, ini juga sebagai pendidik yang harus menjadi perhatian kita semua gitu ya. Pertama, harus memiliki sifat lemah lembut gitu ya. Kemudian wastaghfirlah, kemudian memaafkan ya, mudah memberikan maaf, jangan sampai ada cap pada anak itu dan kemudian juga anak itu sudah kita cap saat ketemu, oh ini anak nakal gitu ya, oh memang anak itu gitu ya. Jangan sampai ada cap ini ya. Nah, kalau ada cap-cap yang seperti itu di dalam diri kita sebagai seorang pendidik melihat seorang anak, maka nanti juga sudah, karena cap itu sudah melekat gitu ya. Nah, maka yang ada adalah akhirnya membiarkan, oh ya memang anak itu ya udah begitu gitu, ya sudah biar aja gitu. Nah, ini na'udzubillah, kita memaafkan mereka dan terus akan memberikan bimbingan yang terbaik buat mereka. Oh iya, pada saat ini karena kita nggak tahu ya, manusia ini ada yang memiliki hatinya, yang memiliki jiwanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita berikutnya adalah wastaghfir lahum, ya, mohonkan ampun bagi mereka. Kita doakan berikutnya ya. Kalau kita melihat anak didik kita kalau di sekolah mucil gitu ya, ada hal-hal tindakan-tindakan yang tidak wajar mereka lakukan, setelah dibimbing dan kemudian yang harus kita lakukan sebagai pendidik atau sebagai orang tua kalau di rumah adalah mendoakan mereka. Dan kemudian ya, setelah mendoakan, kemudian ketika mereka melakukan salah, wasawirhum fil amr, kita ajak mereka, kita tanyakan mereka ya, kita berdiskusi dengan mereka kenapa hal itu mereka lakukan, apa penyebabnya. Kalau sudah mereka mau bercerita, itu lebih mudah menyelesaikan permasalahan atau perlakuan-perlakuan yang mereka lakukan. Ini yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Yang tadi mudah memaafkan, berhati lemah lembut, kemudian berkata yang baik bagi anak-anak kita. Kemudian penyebab kenakalan yang berikutnya adalah anak-anak ini kenapa bisa nakal, bisa mucil gitu ya, karena ada waktu senggang yang menyita masa anak dan remaja. Waktu senggang yang banyak dan kemudian itu tidak terkontrol oleh orang tua, yang sehingga waktu
waktu yang ada itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat buat mereka. Nah, contohnya kalau sekarang ya, kalau kita lihat ada senjata ampuh sekarang ya, senjata ampuh yang melenakan, melalaikan anak-anak kita. Nah, dan semua itu hampir ya dimiliki semua orang gitu ya, dan ukurannya nggak besar, bisa dikantongi, dibawa kemana-mana gitu ya. Dan kemudian kalau kita tanya anak-anak kita, Bapak Ibu ya, mungkin nanti bisa tanya atau bisa lihat sendiri di rumah berapa jam mereka menggunakan itu dan digunakan untuk apa saja. Namanya handphone gitu ya, HP dengan berbagai mereknya gitu ya. Nah, kalau kami di sekolah pernah menemukan anak, karena ini nanti dampaknya sangat besar Bapak Ibu, kami pernah menemukan anak jam 12 itu rata-rata baru bisa tidur. Ditanya apa yang dikerjakan, ya main game. Sampai di sekolah apa yang terjadi? Ya ngantuknya saja yang ada. Gurunya menjelaskan apa, dia taunya ya ngantuk aja, mau tidur aja gitu. Dan ini terjadi gitu Bapak ya, Bapak Ibu ya, terjadi. Ya, dan kalau kita cek rata-rata anak-anak itu sekarang bisa sampai 8 jam dalam sehari menggunakan gadgetnya. Nah, ini diantara apa namanya, waktu senggang yang menyita masa anak dan masa remaja. Ah, diantaranya itu ya. Nanti tolong kita yang punya anak itu bisa dicek gitu ya. Kalau kami di sekolah juga biasanya membuat aturan terkait dengan penggunaan gadget, tapi apakah sekolah itu bisa maksimal mengontrol itu? Tentunya tidak. Yang paling maksimal bisa mengontrol itu adalah rumah, orang tuanya ya. Kalaupun di sekolah ada aturannya, tapi yang memberikan fasilitas itu adalah orang tuanya. Tapi kalau sudah muncul masalah, itu baru nanti sekolah yang diminta untuk menyelesaikan. Dan ini tidak sedikit yang kami alami gitu ya. Nah, ini diantaranya adalah menyita waktu senggang yang menyita masa anak dan remaja. Dan tidak sedikit juga Bapak Ibu kita lihat anak-anak sekarang, orang tuanya ingin tidak terganggu dengan anaknya, kemudian yang diberikan itu masih usia mungkin balita ya, tapi yang sudah diberikan itu adalah HP. Mungkin saat ini kita tenang gitu dengan kondisi itu, tetapi kalau kita melihat anak itu kan kita berbicara masa panjang, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi sampai nanti masa akhiratnya yang kita lihat sebagai orang tua. Bukan hanya kita hari ini nggak diganggu anak ya sudah gitu. Nah, tapi ini adalah kejadian gitu ya. Dan apa namanya, hal ini terjadi gitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain tadi habis waktu main game, juga anak-anak kalau remaja sukanya nongkrong. Kalau sudah nongkrong Bapak Ibu bisa ya, sedikit ya, kalaupun ada nanti nongkrong itu nanti yang mau dibahas itu adalah hal-hal yang positif, tetapi juga nanti kalau sudah nongkrong yang nggak ada yang mengontrolnya, maka itu juga kebablasan nongkrongnya ya. Nanti kalau sudah nongkrong nanti akan masuk pengaruh-pengaruh yang lain, dan kemudian ya yang mengarahkan mereka kepada hal-hal yang negatif gitu ya. Dan dampaknya Bapak Ibu dari main game dan kemudian lebih suka nongkrongnya anak-anak kita, ibadahnya terganggu. Coba Bapak Ibu kita lihat anak-anak remaja kita di masjid waktu subuh ya, mungkin itu bisa
sangat sedikit ya. Nah, mungkin kalau di musola masjid itu mungkin ada satu, tapi mungkin nggak pernah lebih dari 10 orang ya. Ya, kalau kita lihat usia remaja yang ada di masjid, dan mereka sebenarnya sudah berusia balik ya, kalau dalam pandangan syariat Islam. Mungkin kalau dari sisi umur pemerintahan ya mungkin mereka belum dikategorikan untuk usia dewasa gitu ya, tapi kalau dalam sisi hukum Islam mereka sudah mukallaf gitu. Tetapi kita lihat di mana mereka di waktu-waktu sholat itu gitu kan. Nah, maka diantaranya pengaruhnya nanti dampaknya itu ya. Kemudian dampaknya ke belajar ya. Kalau sudah habis waktunya main game, kemudian suruh belajar juga udah nggak konsentrasi itu belajarnya. Ya datang ke sekolah, ya kalau hatinya bisa dikuasai oleh gurunya, maka akan termotivasi untuk belajar. Tetapi pada umumnya kalau sudah seperti ini kejadiannya, dia habiskan waktu untuk main game, ya di sekolah itu sudah tinggal ngantuknya saja. Ya. Dan kemudian tidak memperhatikan gurunya. Yang dia ingat itu adalah hanya permainan game yang dia mainkan, dan itu banyak sekali permainan game-game online sekarang ya. Dan itu asik memang ya bagi yang sudah kecanduan gitu ya. Dan kemudian bukan hanya belajarnya, bahkan dia lupa untuk memperhatikan kebutuhan dirinya. Makan saja juga bisa lupa. Nanti Bapak Ibu bisa cek kalau ada anak yang sudah kecanduan gitu ya, dan menggunakan gadget itu berjam-jam ya. Bahkan kalau kita lihat di berita, ada anak itu sampai lupa makan dan akhirnya ada juga yang sampai meninggal dunia sambil main game gitu ya. Nah, karena lupa tadi kebutuhan dirinya saja dia lupa makan, kemudian istirahat ya, yang dia butuh waktu istirahat sehari ya minimal 8 jam untuk waktu istirahatnya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu ya, juga melupakan tugas-tugas hariannya gitu ya. Kemudian maka kalau seperti ini bisa dibayangkan anak ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, maka tugas kita sebagai orang tua dan guru, solusinya apa? Ya, kita lagi orang tua dan guru yang harus, tapi orang tua yang paling punya peran besar ya. Nah, maka orang tua yang harus memberikan bimbingan. Ketika ada waktu-waktu luang, orang tua mencoba mengarahkan, membimbing mereka untuk mengisi waktu-waktu luangnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, di antaranya ya kalau di dalam hadis ya, di antaranya yang mungkin bisa kita isi ya, allimu auladakum arrimaha warukubal khail wasibaha. Ajarilah anak-anakmu memanah, menunggang kuda, dan juga berenang. Bisa diarahkan kepada hal-hal yang positif ya, yang kemudian untuk menggunakan waktunya. Dan kemudian kalaupun ternyata HP itu udah nggak bisa diambil gitu ya, maka perlu untuk mengatur waktunya ya. Tapi kadang-kadang ya kita kebablasan juga nih orang tua, anak juga tidur dengan HP-nya ya kan. Nah, ini PR juga buat kita nih orang tua, kadang nggak tega gitu ya. Nah, apalagi anaknya udah merengek-rengek gitu ya, mau minta terus gitu ya. Kemudian bawaan anaknya mau marah-marah saja, daripada marah-marah nah kasih gitu kan. Nah, jadi ini yang harus kita berikan, isi waktu-waktu mereka gitu ya. Nah, isi waktu-waktu mereka dengan hal-hal tadi, bisa dengan memanah, kemudian menunggang kuda, kemudian berenang, dan kemudian
Tentunya ini memiliki nilai pendidikan yang luar biasa juga buat anak-anak kita kalau itu kita lakukan, ya. Tentunya dari sisi pembentukan kuatnya fisiknya gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, al mukminul qawi khairun wa ahabbun ilallah minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, ya. Kalau anak remaja mungkin yang sudah suka main futsal, diarahkan main futsal daripada nanti waktunya tadi digunakan untuk nongkrong dan lain sebagainya, bisa main bola atau bisa kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu ya. Nah, tentunya ini adalah pilihan-pilihan bagi kita orang tua. Tapi bagi anak-anak yang bersekolah di Darussalam, ini waktunya kalau yang SMP, SMA itu sudah sampai sholat asar di sekolah gitu ya. Kalau sudah pulang itu mungkin di rumah sudah jam 4:30 atau jam 5 gitu ya, sudah baru nyampe rumah, yang sehingga mungkin waktu-waktu dia untuk nongkrong dengan waktu yang sangat panjang gitu ya, itu sangat bisa diminimalisir gitu ya, kecuali di hari Sabtu dan hari Ahad gitu ya. Kemudian tinggal penggunaan gadgetnya lagi nih, HP-nya lagi di rumah gitu kan. Itu seperti apa gitu, tinggal orang tua lagi yang mengatur gitu ya. Jangan sampai sudah pulang dari sekolah, lama di sekolah, dan kemudian gadgetnya juga bebasnya. Mungkin kalau 1 jam ya, 2 jam ya, tapi alhamdulillah anak yang tadi ya, yang dulunya 8 jam ya, itu sudah bisa berkurang dengan selalu dibimbing, dipantau oleh gurunya. Tapi memang harus kerja keras ya, antara orang tua dan rumah gitu ya. Dan alhamdulillah itu sudah bisa terkurangi. Kemudian kenapa sih anak-anak itu bisa nakal gitu ya? Nah, ini faktor lingkungan, faktor teman itu juga sangat mempengaruhi ya. Pergaulan negatif dan teman yang jahat. Nah, ini bahaya juga nih. Maka dan itu sangat mempengaruhi anak-anak kita ya. Maka Bapak Ibu, kita sebagai orang tua itu harus tahu anak-anak kita itu berteman dengan siapa. Cari tahu, kemudian nggak apa-apa kita juga orang tua silaturahim ke tempat karib daripada anak kita untuk mengetahui anak kita ini lebih sukanya berteman dengan siapa, dan kemudian kita pelajari keseharian anak tersebut atau karib daripada anak kita ya, karena itu adalah cermin bahwasanya ketika terjadi keakraban berarti itu dia ada banyak kesamaan ya, berarti anak kita itu cerminnya gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ya, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seorang yang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Maka ini Bapak Ibu nanti bisa dicari di sekolah, anak kita itu lebih cenderungnya berteman dengan siapa, kemudian kita lihat perangainya, perilakunya, dan kemudian tugas kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik tinggal mengarahkan dan membimbing mereka, dan tentunya bukan kemudian membangun permusuhan gitu ya, antara kamu nggak boleh dengan si itu. Nah, itu juga harus kita hindari gitu ya, karena nanti tapi bagaimana kita membimbing, mengarahkan, dan tetap mereka tidak putus hubungan pertemanannya gitu ya. Artinya kalau ada hal-hal yang, tapi kecuali itu sudah pelanggaran yang berat, itu memang harus segera kita putus gitu ya Bapak Ibu ya.
apa namanya, pertemanannya gitu ya. Kalau sudah dampak daruratnya itu, tapi kita sebagai orang tua bisa juga mengukur gitu ya, bisa mengukur hal tersebut gitu ya. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, iyyaka wa qarinus su fa innaka bihi tu'rab, jauhilah olehmu teman yang buruk karena sesungguhnya engkau akan dikenal dengan keburukan itu. Nah, ini harus kita apa namanya, arahkan anak-anak kita, jangan sampai berteman dengan orang yang biasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk, karena kalaupun dia nggak melakukan, maka dia juga akan dikenal dengan hal tersebut gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, perlu juga kita ketahui, su'ul huluki yu'di, buruknya akhlak itu adalah menular, dia semacam penyakit. Jadi saling mempengaruhi. Jadi kalau dia sering melihat itu temannya lakukan, dan kemudian dia akan ikut juga melakukan hal tersebut, lama kelamaan dia akan terpengaruh. Maka tugas kita sebagai orang tua mengarahkan dia ya untuk menjauhinya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, bahaya penyebab anak nakal berikutnya adalah ada tontonan-tontonan ya yang jauh ya daripada nilai-nilai kebaikan ya, dan bahkan memang nggak ada nilai kebaikannya ya. Contohnya film porno dan kemudian tontonan-tontonan sadis gitu ya. Dan ini ya, kalau kita lihat ini juga tantangannya besar saat ini Bapak Ibu ya. Dan tadi diselipan-selipan di saat anak-anak kita bermain bermain game gitu, dan itu muncul iklan-iklan ya. Kalau anak-anak kita kadang nggak diklik aja muncul gitu ya, apalagi nanti sudah sampai kemudian dia klik gitu ya. Maka nanti ya tontonan yang begitu lagi yang ada. Dan kemudian tidak sedikit juga permainan-permainan game itu adalah yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan sadis gitu ya. Maka tidak sedikit juga ya anak-anak yang sudah memainkan game-game tersebut kemudian juga terbawa ya, karena sudah sering dilihat, dimainkan ya, tontonan-tontonan tadi ya yang sifatnya sadis, kasar ya, maka itu terbawa kesehariannya. Maka tidak sedikit anak-anak itu juga kata-katanya itu luar biasa ya, kayaknya sudah terbiasa dan itu dianggap biasa gitu. Maki temannya itu gampang aja, nggak bisa temannya bilang bodok gitu. Kayak itu kosakata yang kosakata yang biasa saja gitu ya. Kemudian kadang-kadang, ini mohon maaf, semua yang ada di kebun binatang itu juga mudah untuk mereka ucapkan, karena ternyata di dalam permainan game itu ya, saya pernah lihat ya orang sedang main game online gitu ya, karena satunya ini itu saling caci juga, ternyata saling maki di saat main itu gitu ya. Nah itu padahal saya lihat ya Allah ya, ternyata luar biasa pengaruhnya, dan itu akan berdampak ke kehidupan sehari-hari ya. Dan itu kalau yang saya lihat itu sudah orang tua gitu ya tapi main game, dan kemudian umpatan-umpatannya itu luar biasa ya, luar biasa tidak baiknya Bapak Ibu ya, umpatan-umpatannya ya. Bisa dibayangkan kalau anak-anak kita terjangkit hal tersebut gitu, nauzubillahi min dzalik gitu ya. Nah ini apalagi ya, kalau tadi ada tontonan-tontonan yang mengarah kepada pornografi, ini bahaya juga, dan ini ya sangat berbahaya ya, sangat berbahaya, dan ini sangat mempengaruhi ya psikologis anak-anak, dan kemudian juga akan menjadikan hati mereka keras
ya. Kalau hatinya sudah keras, ini bisa dibayangkan bagaimana perjuangan kita untuk mengembalikan mereka, membimbing mereka supaya bisa sembuh dari hal tersebut gitu ya. Karena kalau ya pornografi ini, mohon maaf Bapak Ibu, kalau sekali ditonton maka dia juga nanti akan mencari berikutnya, ya kan? Sudah mencari, kemudian nanti mencari lagi. Naudzubillah, ya. Dan ini ya tidak sedikit terjadi di anak usia SD, SMP, itu sudah ada yang nonton gitu. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini memang PR kita semua, dan tentunya ini ya kontrolnya ada di rumah. Sekali lagi, bukan full diserahin sekolah gitu ya, tapi kadang-kadang memang semuanya diserahin sekolah, ustadznya, ustazahnya gitu. Ayo ustadz, ini anak saya begini gitu kan. Ya, dan kalau kita sebagai guru gitu, kalau sudah menemukan hal tersebut, maka akan kita berikan terapi. Ya, ya terapinya harus kerjasama dengan orang tua. Kalau kami di sekolah gitu ya, tahu ada anak yang melakukan hal itu, maka akan kami panggil orang tuanya untuk diterapi bersama-sama gitu. Jangan sampai kita di sekolah hanya ngontrolnya, kita di sekolah itu di siang hari gitu kan, dan mereka tidak mendapatkan fasilitas itu di sekolah gitu. Nggak ada bawa HP ke sekolah ya, nggak ada TV di sekolah yang mereka bisa langsung tonton gitu kan. Maka, dan itu luar biasa kalau anak-anak yang sudah ya, pengaruhnya luar biasa, belajarnya pengaruh, ibadahnya pengaruh ya. Dan kemudian nanti ya kesehariannya juga itu sangat mempengaruhi sekali terhadap kehidupan anak tersebut gitu ya. Ya maka ini kita sebagai orang tua ya, memang yang akan diminta, lagi-lagi yang akan diminta Allah pertanggungjawabannya gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilajun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Dan kemudian penyebab berikutnya adalah bencana keyatiman. Nah, ya. Bencana keyatiman maksudnya di sini adalah anak yatim yang tidak mendapatkan perhatian. Ya, kalau anak yatim nggak mendapatkan perhatian, ini juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Nah, ini juga kita ya sebagai orang yang juga harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian tersebut kepada mereka gitu ya. Karena nanti kalau tidak ya, anak-anak itu kan butuh kasih sayang orang tuanya. Kemudian ketika mereka orang tuanya nggak ada, maka tanggung jawab itu adalah kembali kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu ya, terutama nanti adalah saudara-saudaranya. Kemudian kalau saudara-saudaranya nggak memperhatikannya, maka orang yang lain juga memiliki kewajiban untuk memperhatikannya, untuk mengasihi mereka, menyayangi mereka, mengangkat derajat dan menutupi kebutuhan sehingga tidak menyebabkan kepada kenakalan gitu ya, dan kejahatan gitu. Dan ini memiliki perhatian kita semua ya. Kemudian ya, supaya tidak terjadi kenakalan kalau dia karena ketiadaan orang tua ya, maka tadi ya ada tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang berada di sekelilingnya gitu ya.
Maka dan khususnya adalah walinya gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ihwanukum. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka maka mereka adalah saudaramu. Kemudian dalam ayat yang lain, wa ammal yatima fala taqhar, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu memberlakukan mereka sewenang-wenang. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Bapak Ibu, kalau kita dapatkan kabar ada anak yatim, ya maka juga kita memiliki kewajiban untuk memperhatikan mereka, ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada 8 sebab-sebab kenakalan pada anak dan kemudian bagaimana cara penanggulangannya. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjaga, mendidik anak-anak kita semua sehingga mereka menjadi anak-anak yang qurrata ayun. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas segala hilap dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hajid niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ja'al auladana wa talamizana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat saudara, tadi sudah kita dengarkan kajian subuh ceria langsung dari Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur bersama Ustaz Khairuddin Harahap tentang mendidik anak. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.